Studio podcastnya terasa nyaman tapi obrolannya serius. Ada dua orang duduk saling berhadapan di meja kayu, dengan mikrofon besar di depan mereka. Di belakang, terpampang tulisan, KDM Bicara, Pers sampai MBG. Lampu studio membuat suasana diskusi jadi penting dan dalam. Dari cara mereka bicara dan gerak-gerik tubuh, jelas bahwa ini bukan cuma ngobrol biasa. Mereka mau bahas hal-hal yang lebih dalam, seperti arti kebebasan, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang kayaknya makin hilang gara-gara banjir informasi di dunia digital. Di awal, ada narasi pembuka yang mengajak kita mikir soal pers, padahal ini topik yang sering dianggap remeh, padahal pengaruhnya besar banget ke kehidupan kita. Pers itu kan tiang keempat demokrasi, jadi penting dibahas lagi. Gimana peran pers sekarang? Di tengah banyak banget media sosial dan konten viral yang kadang gak jelas atau malah menyesatkan, program ini gak mau bikin debat panas. Mereka coba menjawabnya dengan cara yang lebih kalem, penuh perenungan, dan menyentuh nilai-nilai budaya. Pembawa acara ngomongnya halus tapi tegas, memperkenalkan dua narasumber yang punya pandangan unik soal hidup sosial dan agama. Ada Deddy Mulyadi yang santai dan bersahaja, membawa perspektif budaya untuk melihat dunia jurnalisme. Sementara itu, Komarudin Hidayat hadir dengan ketenangan dan pemikiran cerdasnya, memberikan sudut pandang agama yang menenangkan. Kedua tokoh ini bukan cuma bicara, tapi mengajak penonton merenungkan bahwa berita itu harusnya jadi cermin moral, bukan sekadar informasi biasa. Setting podcastnya simpel tapi keren, bikin penonton merasa dekat. Obrolannya mengalir tenang, seperti sungai, tapi isinya dalam. Kamera menyorot setiap senyum, tawa kecil, dan jeda yang bermakna. Seolah ingin bilang, kadang di saat diam justru kita bisa berpikir jernih. Jadi, KDM Bicara, ini bukan cuma acara ngobrol, tapi semacam panggung untuk kita bareng-bareng merenungkan masalah sosial. Episode pertama ini terasa seperti jendela baru di tengah ramainya media. Di saat semua berita buru-buru dan cari sensasi, KDM Bicara Pers hingga MBG, ini kayak tempat teduh. Mereka mengajak kita kembali ke intinya. Bicara pers itu berarti bicara soal kejujuran, tanggung jawab, dan keberanian menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Dengan gaya bercerita yang tenang, episode ini menjadi pintu masuk ke diskusi yang lebih serius di episode-episode berikutnya. Di balik suasana hangat yang terbangun di studio, bab berikutnya mulai menggali lebih dalam siapa sebenarnya dua sosok yang tengah berbincang di hadapan mikrofon itu. Mereka bukan hanya tamu biasa, melainkan dua figur dengan latar belakang dan pengalaman yang membentuk cara mereka memandang dunia. Deddy Mulyadi dikenal sebagai tokoh yang lekat dengan kebudayaan Sunda dan gaya bicara yang lugas namun penuh filosofi. Sementara Komarudin Hidayat, seorang akademisi dan pemikir Islam moderat, kerap menyampaikan pandangannya dengan bahasa yang tenang, reflektif, dan mendalam. Pertemuan keduanya menciptakan harmoni antara kebudayaan dan spiritualitas, dua hal yang seringkali terpisah dalam wacana publik. Kamera menyorot wajah mereka secara bergantian, memperlihatkan kedalaman ekspresi saat masing-masing mulai menuturkan pandangan. Deddy membuka dengan kisah sederhana tentang kehidupan masyarakat desa yang dulu menjadikan gotong royong sebagai sumber kebenaran sosial. Ia menyamakan prinsip itu dengan tugas pers, bahwa kebenaran harus lahir dari kebersamaan, bukan kepentingan. Komarudin menimpali dengan nada lembut, menyebut bahwa dalam Islam, penyebaran informasi adalah amanah yang tak boleh disalahgunakan. Setiap kata yang kita ucapkan, bahkan setiap berita yang kita sebar, akan dimintai pertanggungjawaban, ujarnya. Suasana diskusi berubah menjadi lebih reflektif ketika keduanya mulai membicarakan bagaimana nilai-nilai itu mulai tergerus oleh dinamika zaman. Deddy menyoroti bahwa pers kini seringkali kehilangan arah, karena terlalu sibuk mengejar perhatian publik. Komarudin menambahkan, dunia digital telah membuat batas antara fakta dan opini semakin kabur. Dalam dunia seperti itu, kata Komarudin, tugas moral jurnalis menjadi semakin berat, bukan hanya menulis, tetapi menjaga nurani agar tetap jernih di tengah kabut informasi. Narasi dokumenter mengalir dengan visual yang mendukung. Potongan gambar redaksi media, suasana jalanan penuh baliho informasi, dan masyarakat yang sibuk menatap layar ponsel. Semua itu menjadi latar realitas yang menggambarkan dunia pers saat ini. Di tengah itu, suara narator masuk lembut, menegaskan pesan utama. Dua tokoh yang berbicara di studio bukan sedang bernostalgia,
melainkan sedang mengingatkan bangsa tentang pentingnya kembali ke nilai dasar komunikasi, kejujuran dan tanggung jawab. Bab berikutnya membuka ruang yang lebih luas pada konteks yang sedang dibicarakan. Bagaimana perubahan zaman dan teknologi memengaruhi cara masyarakat memandang serta mempercayai berita. Setelah memperkenalkan kedua narasumber dengan kedalaman pemikiran mereka, narasi kini mengarahkan fokus pada latar persoalan yang menjadi inti diskusi, posisi pers di tengah gempuran era digital. Suara narator terdengar pelan namun menekan makna di setiap katanya. Dulu, berita lahir dari ruang redaksi yang penuh idealisme. Kini, ia bisa muncul dari jari siapapun, kapanpun, tanpa filter, tanpa tanggung jawab. Kalimat itu menggema bersamaan dengan tayangan potongan gambar media sosial yang terus bergulir cepat, menggambarkan dunia informasi yang nyaris tanpa henti. Dalam suasana studio yang tetap tenang, Deddy Mulyadi menatap lurus ke arah kamera dan berkata dengan nada tegas namun bersahabat. Ia membandingkan kondisi sekarang dengan masa lalu, ketika media masih menjadi alat pendidikan sosial. Dulu wartawan turun ke lapangan dengan semangat mencari kebenaran. Sekarang banyak yang mencari sensasi, ujarnya. Kalimat itu disambut anggukan kecil dari Komarudin Hidayat, yang kemudian menambahkan bahwa setiap kemajuan membawa risiko baru. Teknologi membuat kita cepat tahu, tapi juga cepat salah paham, ucapnya dengan nada reflektif. Kedua tokoh ini tampak sepakat bahwa persoalan utama bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada cara manusia menggunakannya. Narasi dokumenter membawa penonton menyelami lebih dalam dampak perubahan ini. Visual berganti menjadi potongan gambar redaksi berita yang sibuk, diikuti tampilan warga yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Narator menjelaskan bahwa di tengah derasnya arus digital, peran pers profesional justru menjadi semakin penting. Pers seharusnya menjadi jangkar di tengah badai informasi, ucap suara latar, menegaskan peran jurnalis bukan hanya sebagai penyampai kabar, melainkan penjaga nalar publik. Disinilah, menurut Deddy dan Komarudin, tanggung jawab moral jurnalis diuji. Dalam percakapan yang mengalir lembut, Komarudin mengaitkan isu ini dengan nilai-nilai spiritual. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap berita terdapat unsur amanah, dan menyebarkan informasi yang salah sama dengan menyebarkan ketidakadilan. Deddy menimpali dengan pandangan budaya, bahwa masyarakat Indonesia seharusnya menjunjung tinggi etika komunikasi seperti dalam pepatah lama. Lidah tak bertulang, tapi bisa melukai lebih dalam daripada pisau. Kedua pandangan itu berpadu menjadi satu pesan kuat, bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh mematikan tanggung jawab moral. Bab berikutnya membuka cakrawala yang lebih luas. Refleksi sosial dan budaya dalam melihat bagaimana nilai-nilai masyarakat berperan dalam menjaga kebenaran. Setelah membahas tantangan dunia pers di era digital, kini diskusi antara Deddy Mulyadi dan Komarudin Hidayat bergeser pada akar persoalan, bagaimana manusia modern mulai kehilangan arah karena tercerabut dari nilai-nilai dasar budaya dan moral. Kamera menyorot ekspresi Deddy yang tampak serius. Matanya menatap jauh seolah menelusuri masa lalu. Ia berkata dengan nada pelan namun penuh makna, kalau kita kembali ke akar kebudayaan, berita itu bukan sekadar kabar. Ia adalah amanah sosial, bagian dari gotong royong untuk menjaga kebaikan bersama. Ucapannya terasa seperti nasihat yang lahir dari pengalaman panjang di tengah masyarakat. Narasi dokumenter mengalir dengan potongan gambar kehidupan rakyat kecil, pedagang di pasar, petani di sawah, dan anak-anak sekolah di desa. Suara narator mengiringi, menjelaskan bahwa di lapisan masyarakat seperti inilah sesungguhnya nilai-nilai kebenaran tumbuh. Mereka mungkin tidak membaca berita setiap hari, tetapi mereka tahu makna kejujuran, tahu arti kabar baik yang datang dari hati. Gambar-gambar itu memberi konteks bahwa peran pers bukan hanya untuk kalangan elit kota, melainkan untuk menjaga keseimbangan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Nilai budaya, menurut Deddy, menjadi fondasi agar berita tidak kehilangan ruh kemanusiaannya. Komarudin Hidayat kemudian menambahkan perspektif spiritual yang menyejukkan. Ia menjelaskan bahwa dalam pandangan keagamaan, berita sejatinya adalah amanat yang harus disampaikan dengan niat yang bersih. Dalam setiap kata ada tanggung jawab. Dalam setiap kabar ada ruh kebenaran, ujarnya lembut. Narasi ini disambut dengan visual potongan kitab kuno, naskah lama, dan surat kabar pertama Indonesia, menggambarkan bahwa menyampaikan kebenaran adalah bagian dari sejarah panjang manusia.
Komarudin menegaskan bahwa kemajuan teknologi seharusnya tidak membuat manusia kehilangan kesadaran akan nilai-nilai moral yang menjadi dasar peradaban. Kamera kembali ke studio. Kedua narasumber tampak saling tersenyum ringan, seolah menikmati kedalaman percakapan yang telah mereka bangun. Dedi menekankan bahwa budaya bisa menjadi penuntun moral bagi dunia pers. Ia mencontohkan bagaimana dalam tradisi lokal, berita tentang seseorang tidak boleh disebarkan tanpa tabayun, memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Itu sebenarnya bentuk etika jurnalistik paling tua, yang lahir dari kearifan masyarakat sendiri, katanya. Komarudin mengangguk setuju, menambahkan bahwa nilai spiritual dan budaya sejatinya bisa bersinergi dalam menciptakan ruang publik yang lebih beradab. Bab berikutnya membawa penonton pada suasana diskusi yang semakin dalam dan reflektif. Setelah menyinggung nilai-nilai budaya dan spiritual dalam dunia pers, kini percakapan antara Dedi Mulyadi dan Komarudin Hidayat mengarah pada isu yang lebih spesifik. Tanggung jawab media dalam membentuk opini publik. Kamera bergerak pelan menyorot wajah keduanya yang kini tampak lebih serius. Dedi membuka pembicaraan dengan nada yang tenang namun penuh tekanan makna. Media hari ini bukan sekadar penyampai kabar, tapi pembentuk cara berpikir masyarakat. Kalau arah pemberitaannya salah, maka kesadaran publik pun bisa tersesat. Kalimat itu disambut hening sejenak, memberi ruang bagi penonton untuk mencerna bobot ucapannya. Narasi dokumenter bergulir dengan tayangan potongan berita dari berbagai stasiun televisi dan portal daring. Teks berjalan cepat di layar, menggambarkan kecepatan arus informasi yang terus berdetak tanpa henti. Suara narator masuk dengan nada lembut namun kritis. Di balik setiap berita yang tampil di layar, tersimpan kekuatan untuk memengaruhi pikiran, menggerakkan emosi, bahkan mengubah arah keputusan. Visual ini memperkuat pesan bahwa pers memiliki kekuatan besar, dan dengan kekuatan itu datang pula tanggung jawab yang tidak ringan. Dokumenter ini tidak sedang menyalahkan media, melainkan mengajak penonton memahami tanggung jawab moral yang melekat pada setiap narasi yang disebarkan. Komarudin Hidayat kemudian berbicara dengan cara yang khas, tenang, penuh pertimbangan, dan menggugah kesadaran. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap bentuk kekuasaan, selalu ada potensi penyimpangan. Begitu pula dengan kekuasaan media. Kebebasan tanpa etika itu berbahaya, ujarnya. Ia mengingatkan bahwa media seharusnya tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga ruang pembelajaran. Narasinya terasa seperti wejangan spiritual bagi dunia jurnalistik modern. Ia menegaskan, ketika berita disampaikan dengan niat baik dan empati, maka media bisa menjadi jembatan kemanusiaan yang menghubungkan masyarakat dengan nurani. Dedi menimpali dengan pandangan yang lebih sosial dan realistis. Ia mengingatkan bahwa dalam konteks masyarakat Indonesia, media memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan budaya. Media itu bukan hanya alat pencari keuntungan, tapi penjaga harmoni, katanya. Ia bercerita tentang bagaimana di masa lalu, berita menjadi alat mempererat masyarakat, bukan memecah belah. Dalam pandangannya, media seharusnya meniru cara masyarakat tradisional berkomunikasi, menyampaikan sesuatu dengan pertimbangan, empati, dan rasa hormat. Pandangan itu terasa sederhana, namun justru di sanalah letak kebijaksanaannya. Bab berikutnya membuka dimensi baru dari percakapan yang semakin matang dan menyentuh. Setelah membahas kekuatan media dalam membentuk opini publik, kini arah pembicaraan beranjak menuju tema yang lebih dalam. Hubungan antara kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam pemberitaan. Kamera bergerak perlahan menyorot wajah kedua narasumber yang tampak larut dalam perenungan. Dedi Mulyadi berbicara dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya, seolah ingin menegaskan bahwa inti dari semua pembicaraan mereka sesungguhnya kembali pada satu hal, hati nurani. Kita bisa pintar menulis, bisa cepat melaporkan, tapi kalau hati tidak ikut bicara, maka berita hanya jadi kata-kata kosong, ujarnya. Ucapannya menggema di studio yang kini terasa hening, seolah seluruh kru pun ikut merenung. Narasi dokumenter beralih pada potongan visual yang menggambarkan perjalanan seorang jurnalis di lapangan. Berjalan di tengah hujan, mencatat peristiwa, dan menatap layar komputernya di malam hari. Suara narator masuk dengan nada yang dalam. Di balik setiap berita, ada manusia yang berjuang antara kecepatan dan kebenaran. Kalimat itu menyentuh, menampilkan sisi manusiawi dari dunia pers yang sering terlupakan. Di sini, penonton diajak memahami bahwa jurnalis bukan sekadar pembawa kabar,
melainkan penjaga nilai-nilai keadilan yang bekerja dalam diam. Narasi ini terasa seperti penghormatan terhadap profesi yang penuh tekanan, namun juga penuh makna. Komarudin Hidayat kemudian menambahkan pandangan spiritual yang menyeimbangkan suasana. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap bentuk komunikasi, selalu ada dimensi moral yang tidak boleh diabaikan. Berita itu bisa menjadi amal baik atau dosa sosial, tergantung niat dan dampaknya, katanya dengan nada lembut namun tegas. Ia mengaitkan hal itu dengan prinsip kejujuran dalam agama, bahwa menyampaikan sesuatu harus berdasarkan fakta, bukan perasaan atau kepentingan. Kamera menangkap sorot matanya yang tenang, sementara suara narator menegaskan, kebenaran bukan sekadar apa yang tampak, tetapi apa yang lahir dari kejujuran batin. Dedi kemudian menimpali dengan pendekatan kebudayaan yang membumi. Ia berbicara tentang konsep silih asah, silih asih, silih asuh dalam budaya Sunda, saling mengasah pikiran, saling mengasihi dalam perbedaan, dan saling membimbing agar tidak tersesat. Menurutnya, konsep ini bisa menjadi prinsip etika baru dalam dunia pers. Kalau wartawan bekerja dengan semangat asih dan asuh, ia tak akan tega menyebarkan berita yang melukai, ujarnya. Kalimat itu diikuti dengan potongan gambar masyarakat yang saling membantu, memberi konteks bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi benteng moral di tengah globalisasi informasi yang kian liar. Bab berikutnya dibuka dengan suasana senja yang temaram, menggambarkan transisi suasana diskusi yang semakin mendalam dan syarat makna. Setelah berbicara tentang kejujuran dan nurani dalam dunia pers, kini percakapan beralih pada tantangan nyata yang dihadapi media, benturan antara idealisme dan kepentingan. Kamera menyorot Dedi Mulyadi yang tampak merenung sesaat sebelum berbicara. Dengan nada pelan namun penuh tekanan moral, ia berkata, kadang, media harus memilih antara menyampaikan kebenaran atau mempertahankan keberlangsungan. Dan disitulah ujian sejati jurnalisme itu berada. Kalimat itu terasa berat, seolah menggambarkan dilema abadi antara idealisme dan realitas yang dihadapi banyak insan pers. Narasi dokumenter kemudian membawa penonton pada visual ruang redaksi. Layar-layar penuh berita, wartawan yang menatap jam dengan cemas, dan editor yang berpacu dengan waktu. Suara narator muncul dengan tone yang datar namun menggugah. Di dunia yang bergerak cepat, berita seringkali lahir dari tekanan, tekanan waktu, tekanan pasar, bahkan tekanan kekuasaan. Adegan ini menampilkan kontras yang kuat antara idealisme yang diperjuangkan dan kenyataan industri yang tak bisa dihindari. Dokumenter ini tidak menghakimi, melainkan menunjukkan bagaimana struktur media modern seringkali menjebak para pelaku di dalam sistem yang rumit, di mana nilai dan keuntungan saling bertabrakan. Komarudin Hidayat kemudian mengambil peran reflektif. Dengan ekspresi tenang dan kata-kata yang penuh renungan, ia berkata, kebenaran itu sering kalah oleh kepentingan, tapi tak pernah mati. Ia hanya menunggu orang-orang yang berani membangunkannya. Ucapannya disambut dengan diam panjang, dan kamera menyorot tatapan mata Dedi yang seakan menyetujui tanpa kata. Komarudin melanjutkan, menjelaskan bahwa dalam setiap sistem yang korosif, masih selalu ada ruang bagi nurani individu untuk bersinar. Yang kita butuhkan bukan hanya media yang bebas, tapi media yang berani jujur, katanya. Kalimat itu menjadi pusat gravitasi bab ini, sebuah pengingat bahwa kekuatan pers sejati bukan terletak pada kebebasan teknis, melainkan keberanian moral. Dedi lalu menambahkan dimensi sosial dari pandangan tersebut. Ia berbicara tentang pentingnya membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat, agar tidak hanya menjadi konsumen berita, tetapi juga penjaga etika informasi. Kalau publik cerdas, media pun akan terdidik, ujarnya dengan tegas. Ia menekankan bahwa tanggung jawab menjaga kebenaran tidak bisa dibebankan hanya pada jurnalis, melainkan menjadi kerja bersama antara masyarakat, akademisi, dan pemimpin publik. Dokumenter menampilkan potongan gambar masyarakat berdiskusi di warung kopi, mahasiswa membaca berita di gawai, dan seorang ibu di pasar yang berbagi cerita. Semua visual itu menegaskan pesan bahwa kebenaran adalah ekosistem yang hidup, bukan hanya produk media. Bab berikutnya dibuka dengan suasana malam di luar studio. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, menggambarkan dunia yang tak pernah tidur. Sama seperti arus informasi yang terus mengalir tanpa henti. Narasi dokumenter mengantar penonton kembali ke ruang diskusi, di mana percakapan antara Dedi Mulyadi dan Komarudin Hidayat mulai menyentuh sisi yang lebih personal dan filosofis. Kini,
Keduanya berbicara tentang bagaimana manusia modern hidup di tengah kebisingan informasi yang nyaris menenggelamkan makna. Dedi membuka dengan nada lirik, "Kita ini hidup di zaman ketika semua orang berbicara, tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan." Ucapannya seolah menggambarkan realitas hari ini, di mana kebenaran bukan lagi sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang sering tertutup oleh kebisingan pendapat. Narasi bergulir dengan visual potongan kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sibuk dengan ponselnya, notifikasi berita yang terus berdatangan, dan wajah-wajah lelah di antara hiruk-pikuk kota. Suara narator masuk pelan, mengiringi suasana. Di tengah gemuruh suara dan data yang terus berdetak, manusia perlahan kehilangan kemampuan untuk memilah mana yang penting dan mana yang benar. Dokumenter ini tidak hanya menggambarkan kondisi sosial, tetapi juga menyentuh sisi psikologis masyarakat modern yang hidup dalam tekanan informasi. Kamera menyorot wajah Dedi dan Komarudin yang tampak merenung dalam diam, simbol dari keheningan yang mulai langka di dunia yang terlalu ramai. Komarudin kemudian berbicara dengan nada menenangkan, seolah ingin membawa percakapan kembali pada inti spiritual kehidupan. Ia berkata, kebenaran itu tidak berisik. Ia hadir dalam keheningan, dalam kesadaran, dalam hati yang tenang. Kalimat itu disambut oleh narasi visual yang memperlihatkan pemandangan alam, air yang mengalir di sungai, daun yang bergerak perlahan tertiup angin, dan langit malam yang luas. Ia menegaskan bahwa manusia perlu ruang jeda, ruang batin, agar mampu mengenali kebenaran di tengah banjir informasi. Menurutnya, disinilah peran pers yang sebenarnya, bukan hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membantu masyarakat menemukan makna. Dedi menimpali dengan pendekatan budaya yang kembali membumi. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga kesederhanaan dalam berpikir dan berucap. Kebudayaan kita mengajarkan keseimbangan, berbicara dengan hati, mendengar dengan empati, dan menilai dengan nurani, katanya. Ia menilai bahwa jika prinsip-prinsip itu diterapkan dalam dunia media, maka pemberitaan akan kembali memiliki ruh kemanusiaan. Kamera menyorot gesturnya yang lembut namun tegas, memperlihatkan keyakinan bahwa kebijaksanaan lokal masih bisa menjadi kompas moral bagi masyarakat modern. Dari percakapan itu, terasa bahwa keduanya bukan hanya berbicara tentang pers, melainkan tentang cara manusia menjaga keutuhan dirinya di tengah badai informasi. Bab berikutnya dibuka dengan atmosfer yang lebih tenang, namun justru terasa semakin dalam. Kamera menyorot suasana studio yang kini mulai redup, hanya diterangi cahaya lembut dari lampu di sudut ruangan. Di tengah keheningan itu, percakapan antara Dedi Mulyadi dan Komarudin Hidayat berlanjut ke tema yang tak kalah penting. Bagaimana generasi muda memegang peran dalam menjaga masa depan dunia pers dan kebenaran informasi. Dedi membuka pembahasan dengan pandangan yang syarat harapan. Anak muda hari ini bukan sekadar penonton berita. Mereka adalah pencipta narasi masa depan. Tapi apakah mereka siap memikul tanggung jawab sebesar itu? Katanya, menatap kamera dengan sorot mata yang tegas namun penuh kasih. Narasi dokumenter mengalir lembut dengan potongan visual anak-anak muda yang aktif di dunia digital, membuat konten, berdiskusi di kampus, hingga meliput isu sosial dengan peralatan sederhana. Suara narator masuk dengan ritme tenang. Di tangan mereka, kebenaran tidak lagi hanya milik ruang redaksi. Ia hidup di dunia maya, di layar kecil yang menyatukan jutaan suara. Dokumenter ini menggambarkan transisi kekuasaan informasi dari generasi lama ke generasi baru. Namun di balik semangat itu, tersimpan pula tantangan besar. Bagaimana agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi kebebasan tanpa arah? Komarudin kemudian memberikan pandangannya dengan gaya yang reflektif dan menenangkan. Ia berbicara tentang pentingnya pendidikan moral dan literasi media bagi generasi muda. Kita tidak bisa menuntut kejujuran jika mereka tidak diajarkan bagaimana mengenali kebenaran, ujarnya. Ia menekankan bahwa membangun karakter adalah bagian dari membangun dunia pers yang sehat. Kamera menyorot tangannya yang bergerak perlahan, menandai setiap kalimat yang ia ucapkan dengan kehati-hatian. Di sela ucapannya, muncul potongan gambar ruang kelas, anak-anak muda yang berdiskusi, serta seorang guru yang menjelaskan tentang etika informasi, simbol dari harapan baru yang mulai tumbuh. Dedi menambahkan dengan nuansa budaya yang khas. Ia menyebut bahwa generasi muda harus diajak memahami nilai-nilai lokal sebagai sumber kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Kalau anak muda paham akar budayanya, ia akan tahu batas antara berbicara dan merusak, ujarnya dengan nada tegas.
Ia menilai bahwa teknologi hanyalah alat, sementara nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi dasar dari semua bentuk komunikasi. Kamera menampilkan potongan adegan anak-anak muda yang berkarya di desa, membuat film pendek, menulis berita komunitas, hingga mendokumentasikan tradisi. Visual itu memberi kesan kuat bahwa masa depan media bisa berakar pada nilai-nilai yang sederhana namun bermakna. Bab berikutnya dibuka dengan suasana pagi yang lembut. Cahaya matahari menembus tirai studio, menggantikan nuansa malam yang tenang di bab sebelumnya. Transisi ini memberi simbol perubahan, dari refleksi menuju kebangkitan semangat baru. Kamera menyorot Deddy Mulyadi dan Komarudin Hidayat yang kini tampak lebih santai, namun tetap penuh konsentrasi. Tema pembicaraan pun bergeser ke arah yang lebih konkret. Bagaimana membangun kembali kepercayaan publik terhadap media. Deddy membuka dengan kalimat yang syarat makna, kepercayaan itu ibarat kaca, sekali retak sulit disatukan. Dan tugas kita sekarang adalah memperbaikinya, pelan-pelan, dengan kejujuran. Kalimat itu menggema di ruang sunyi, seperti pesan yang ditujukan bukan hanya untuk para jurnalis, tapi juga seluruh masyarakat. Narasi dokumenter kemudian mengalir dengan visual kehidupan nyata. Masyarakat yang membaca berita di warung kopi, redaksi kecil yang bekerja di balik layar, hingga potongan wawancara singkat dengan warga yang meragukan kebenaran informasi di media. Suara narator muncul perlahan dengan nada tenang namun menekan makna. Di era ketika kepercayaan publik pada media menurun, tugas terbesar bukan lagi sekadar memberitakan, tapi membangun kembali jembatan antara media dan hati masyarakat. Visual ini memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara apa yang disiarkan dan apa yang dirasakan publik. Dokumenter menggiring penonton untuk memahami bahwa kepercayaan bukan dibangun oleh teknologi, melainkan oleh konsistensi moral. Komarudin kemudian menambahkan pandangan filosofis yang menyejukkan. Ia berbicara tentang konsep amanah sosial dalam menyebarkan informasi. Media itu ibarat cermin bagi masyarakat. Kalau cerminnya kotor, maka wajah bangsa pun tampak buram, ujarnya. Ia menegaskan bahwa membangun kepercayaan bukan hanya soal memperbaiki sistem, tetapi juga menyucikan niat di balik setiap berita. Kamera menyorot wajahnya dengan pencahayaan lembut, memperlihatkan ketenangan seorang pemikir yang menyampaikan pesan dengan kedalaman spiritual. Di sela narasinya, muncul visual tangan-tangan jurnalis yang menulis di atas meja kayu, simbol kerja sunyi yang menuntut ketulusan. Deddy menimpali dengan pandangan yang lebih sosial dan membumi. Ia menjelaskan bahwa membangun kembali kepercayaan publik harus dimulai dari kedekatan. Media harus turun ke masyarakat, mendengar keluh kesah mereka, bukan hanya meliput dari jauh, katanya. Ia menyebut bahwa kekuatan sejati pers terletak pada kemampuannya untuk menjadi jembatan empati, bukan sekadar penyampai kabar. Potongan gambar kemudian menampilkan Deddy yang berinteraksi dengan masyarakat, berbicara di pasar, menyalami pedagang, mendengarkan cerita warga. Visual ini memperkuat pesan bahwa kepercayaan lahir dari kedekatan, bukan dari jarak yang penuh prasangka.